Aduh, pusing bang. Pusing apa sih? Kemarin diskusi sama tetangga. Ya. Saya nanya, ini kenapa pada bengong-bengong be? Pusing banget kayaknya. Kata dia, udah punya duit, udah begitu. Nah, terus? Ya sama ya, kalau punya duit mah ya. Memang wayangnya nggak punya duit mah. Bener. Iya. Nah terus tanya, dia ngomong lagi, kalau zaman pemilu mah enak ini. Iya. Lagi kampanye, ada yang bagi-bagi duit. Kalau sekarang mah susah katanya. Iya. Nah, kan nyaut ya sebagai Bawaslu. Bang, kagak boleh, itu juga dilarang sama undang-undang menerima amplop. Nah. Iya. Terus dia nyautin apa coba? Apa kata dia? Mubazir bang kalau ditolak. Waduh. Mubazir kan kagak boleh. Temennya setan. Nah, temennya setan kata dia begitu. Tapi bingung, jadi harus jawab apa bang kira-kira? Nah, untuk biar kita tahu nih Gimana? dari sisi agama dan sisi undang-undang pemilu, nah, gua punya pimpinan Bawaslu Kota Bekasi yang expert di bidang kepemiluan. Nah. Dan dia juga ustadz di kampungnya. Cocok deh. Kita tanya langsung aja kepada dia. Boleh. Oke, Berangkat. kita berangkat. Ada apa berdua kesini? Jadi gini bang, tadi kita diskusi sama si Rani, katanya ada tetangganya dikasih amplop pas zaman pemilu. Itu kan kagak boleh toh, kagak boleh bang ya. Tapi gimana ceritanya dia? Coba ceritain dah. Ya, jadi begini bang. Kemarin saya lagi jalan, ketemu tetangga, lagi bengong. Saya bercandain. Ini pada bengong-bengong aja, kenapa pada gak punya duit? Iya dia lagi gak punya duit, katanya begitu. Ya terus ditambahin lagi apa dia enggak? Kata dia begini, apa namanya? Kalau lagi zaman pemilu mah, lagi kampanye, enak bang. Ada yang ngasih amplop, karena mah kagak punya duit. Nah, saya kan di staf Bawaslu ya. Saya bilang, kalau itu kagak boleh melanggar undang-undang. Dia nyaut lagi bang. Apa katanya? Apa katanya? Mubazir. Kan bingung ya bang ya. Di satu sisi di undang-undang yang kita pelajari kagak boleh, tapi di sisi lain mubazir nggak boleh kan sama agama. Nah, benernya gimana sih bang sebenarnya ini? Baiknya saya ngejelasin ke tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah ar-rashi wal murtashi. Apa yang tadi disampaikan oleh sahabat kita bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika dalam pemilu ada suatu harapan di mana, dan memang kebetulan banyak juga orang yang tidak punya duit, banyak orang yang kekurangan. Jika kita mengacu kepada norma agama, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 disebutkan Allah menguji kepada kita semua. Walanabluwannakum, Allah menguji kepada kamu sekalian dari rasa lapar, rasa takut, kemudian kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa. Semuanya itu tentu agar kita menjadi orang yang sabar. Ini sudah jelas bahwa dalam konteks norma agama semuanya sebenarnya ujian. Bagaimana kita menjalani ujian tersebut agar supaya kita menjadi orang-orang yang sabar gitu. Nah, kaitannya dengan kasus yang tadi ditanyakan, bahwa memang betul kebiasaan masyarakat terkadang menjadi suatu aturan. Makanya wajar masyarakat kita mengharapkan hari ini misalnya tidak ada pemilu, karena pada saat pemilu, khususnya di tahapan kampanye, kemudian di masa tenang dan di hari H, itu amplop bertebaran, uang bertebaran. Nah, tadi disampaikan bahwa dalam konteks pemberian itu dikasih, ya kita memang dikasih,
nggak diterima mubazir, gitu kan? Diterima Boleh kagak boleh sama undang-undang. Nah, tadi saya sedikit membahas memang dalam norma agamanya, khusus dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu min amwalikum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Nah, ini terkadang disalah artikan dalam konteks pemilu. Nah, kita makan dikasih. Yang namanya dikasih diterima, yang wajar dan diterima. Nah, disitulah kemudian makna dari konteks wala takulu min amwalikum bainakum bil batil. Memang secara nggak langsung, ya kan, itu sama-sama antara kebatilan, antara buruk dan baik di situ kan. Padahal kita ngetahuin, oh ada aturannya, nggak boleh, gitu. Memang betul. Di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al aslu fil asya al ibah hatta yazullu ma'illatihi. Pada prinsipnya semua boleh, silakan lu mau ngapain juga, begitu kan? Silakan. Kalau sudah diturunkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, aturan-aturannya, berarti nggak boleh. Nah, pun sama dengan amplop. Di dalam hukum agama sudah jelas kita dilarang. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Allah akan melaknat orang yang menyuap dan disuap. Ya. Memang kalau kita bicara norma agama, sanksinya nggak sekarang kita bicarakan. Bahkan dalam penjelasan menurut ulama ar-rasyi wal murtashi finnah, orang yang memberi dan menerima suap ya di dalam neraka. Memang nggak terasa kalau kita bicara hari ini. Nah, makanya ketika dalam pemilu itu diaturlah dalam undang-undang yang khusus ngomongin pemilu, disebutkanlah di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di dalam pasal 523 ayat 1 ini ngomongin sanksi nih. Kalau tadi dalam norma agama sanksinya neraka, nanan gue mau masuk neraka kayak orang kayak yang penting hari ini gue makan, gue ambil, dan begitu. Tapi kalau di dalam Undang-Undang 7 jelas kalimatnya begini: setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dipidana penjara. Nah, kalimat jelas nih, pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Nah, artinya kalau kita sinkronkan antara norma agama, norma adat dan norma negara, norma hukum negara positif ya, hukum positifnya, ini ada satu kesatuan yang, nah inilah yang kemudian kita juga di lain sisi ngomongin masalah pemilu bukan hanya aturan hukum normatifnya yang kita tahu, tapi hukum agamanya. Gitu. Jadi nggak boleh bang nih ya, di mata agama nggak boleh, di mata undang-undang juga nggak boleh. Wah, besok saya bilangin tetangga saya deh bang. Perlu dibilangin toh. Iya, nggak boleh itu. Iya udah, siap. Karena tadi jawabannya demikian, maka dalam konteks implementasi tindak pidana pemilu, gitu kan, dalam upaya pencegahan ini memang salah satu tugas kita di Bawaslu untuk mensosialisasikan minimal peraturan undang-undang yang diberlakukan di negara kita, khususnya undang-undang pemilu. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan tercerahkan setelah ketemu pimpinan Bawaslu. Udah jelas. Udah jelas. Bisa kita kasih tahu tetangga gua Gitu. Siap. Siap. Terima kasih pimpinan. Siap. Terima kasih.